Kembali lagi di Konspirasi Elit Global bareng gua Adriano Kalbi dan Coki Pardede. dan kali ini kita kedatangan Timothy. Dari Ngelantur ID. Yes. Apa? Biasanya dia bahas film-film. Ya. Apa kaitan dengan acara kita ini? Gak ada sebenarnya. Gak ada kaitannya. Kita kekurangan bintang tamu. Gak gitu, jangan gitu. Nggak, tapi kebetulan kita karena kekurangan bintang tamu yang ada hubungannya sama konspirasi. Iya. Makanya kita ngundang bintang tamu yang reach-nya gede banget. Dia Timothy ini punya, pasti kalian semua udah tahu ada kanalnya sendiri namanya Ngelantur IDN ya. Ngelantur IDN. Iya, dia ngebahas Bukan ID dong, berarti gua IDN ya. Iya, IDN. Ini by the way, gue langsung ini. Gue akhir-akhir ini karena abis konten sama lo sama Panji menerima banyak bulian. yang mana anjing? Menerima banyak bulian. Yang mana? Gara-gara gue pro Tenet, bukan ya, Prestige. Menurut lo? Wah udah gila. Ya kan bener kan? Gila kan dia? Wah, Bang Adi lebih prefer Tenet dibandingkan Prestige. Iya. Iya kan gila kan cu? Ini anomali baru nih. Nggak, bahkan dari semua film Nolan aku tonton, emang Tenet, dan selalu aku bahas sama reviewer lain, selalu kesimpulannya sama. Film paling hancurnya Nolan, Tenet. Iya. Apa-apaan nih? Jadi gua kasih konteks dulu. Jadi waktu itu gua, Panji sama dia bahas mengenai Christopher Nolan. Ya, Somehow kita jadi ngebahas di conversation kita bahwa top 3 film terbaik dan film terjelek. Iya. Kita berselisih pendapat mengenai Tenet. Iya. Intinya gitu. Ya, gue juga nggak bilang Tenet itu film terbaik Nolan, enggak. Tapi lebih better dari Prestige. Iya, cuma lebih better dari Alasannya apa coba? Alasannya apa? Gua nggak suka film tentang sulap. Mungkin itu juga udah buat. Sangat bias ya. Jadi Now You See Me, Prestige buat gua tuh, ya ini kan bukan sulap, ini kan scripted gitu. Tapi Prestige itu kan bukan ngomongin sulapnya, ambisinya. Betul. Benar. Dendam antara dua karakternya itu benar-benar. Kebetulan Iya. skenanya sulap. Skenanya sulap itu gua udah nggak simpati dari awal dan kayak di tengah-tengah gua udah tahu. Kalau nih. Tenet apa reverse? Justru itu, gitu. Justru yang mau gua bela itu kan semua orang kayak wah pembela Tenet anjir. Tapi terlepas dari itu menurut gua Tenet tuh proyek ambisius sih. Ambisius mah gila. Karena gua nggak kebayang ya tim waktu dia pitchingnya skrip ini ke produser dan ke PH apapun istilahnya ya untuk ngejelasin apa yang dia inginkan untuk ngebikin Tenet itu pasti berat banget. Oh nggak perlu lihat namanya aja Nolan udah. Iya. Terima pasti. Tapi kan pasti iya sih benar juga. Anyway dia box office nggak Tenet? Box office. Film Nolan sih pasti lah, separah-parahnya Pasti Nolan ya. mah belakangan ini ya. Iya. Coba lihat ya Christopher Nolan Tenet box office-nya By berapa? box office. Enggak, Nolan movie by box office. Jadi dia production budgetnya 205 Ya. million. Domestiknya kurang memang, cuma 58. Ya, tapi international karena lagi pandemi. Iya, international gross-nya 300. Ya sebenarnya masih cuan lah ini. Ya, kalau Masih cuan cuan. mah Gua ya karena gini, buat gua ya gua mulai dari Memento dan menurut gua mungkin masih sampai saat ini Terbaik. terbaiknya Memento. Nolan, iya. Karena dengan limited budget saat itu kalau Memento make sense. Nggak, maksudnya Tenet ini. sama Enggak, gua nggak bilang. Gua cuma bilang karena lebih bagus daripada Prestige. Jadi kalau Cuma itu ditanya doang, ya. top 3 ya buat gua Memento ya mungkin Interstellar dan The Dark Knight. enggak, gua enggak. Satu lagi si Apa? Inception. Oh. Buat gua The Batman. Buat gua The Batman tuh kayak The Dark Knight. Iya, Batman series lah, The Trilogy. Trilogy, Sorry. ya. The Trilogy itu ya kayak sutradara yang tadinya kecil lagi mendulang masa emasnya. Jadi gua nothing tuh. Meskipun dalam Batman universe itu revolusioner banget sih bikin trilogi ini revolusioner banget. Gua grow up dari Batman yang the first 4 installment, ya 3 ini ya keren banget lah. Series Batman itu kan terbaik waktu udah Batman Forever dan Batman Robin itu kan kayak apa ini? Batman kecil ya. George Iya, Clooney. Batman kartu kredit. Benar. Nah, dan George Clooney bahkan saking tahu itu jeleknya dia sempat ngomong kayak gue kira I thought I killed the franchise. Nggak ada lagi film Batman abis itu lama banget nggak ada film Batman. Iya, Baru justru keluarlah
Dia yang bangkitkan ini. Dan dia bukan ngebangkitkan franchise Batman doang, dia membangkitkan franchise superhero karena setelah itu Iya betul. Semua orang justru MCU itu menurut aku ya salah satu ada- fondasinya gara-gara The Dark Knight juga. Iya, Sepakat. iya. Karena sebelum MCU kita lihat semua superhero itu based on comical banget gitu. Iya, iya, iya. Sejak kapan Batman yang bener-bener apa ya? Iya. Sangat-sangat fantasi gitu bisa dibikin Iya. se-grounded sama si Nolan ya. Iya, iya, iya. Cuma Iya. Dark Knight doang. buat gua Nolan bikin superhero tuh kayak Taika Waititi lah bikin Thor. Ya. Kasiannya adalah namanya kan hancur sekarang gara-gara Love and Thunder kan. Iya. Ya gara-gara Love and Gara-gara Thunder. Love and Thunder padahal dia tuh yang bikin Jojo Rabbit loh. Iya. Itu film bagus banget Jojo Rabbit 2019. bagus banget. Betul. Tragis banget. Bahkan Thor Ragnarok itu film favorit aku MCU. Oh, Tapi- Ragnarok. Thor Ragnarok favorit aku. Si Christian Bale sekali lagi di sini membuktikan Iya. Kenapa? versatility actingnya dia. Maksudnya Iya. Christian Bale tuh dari Batman Begins, American Psycho. sebelumnya The Iya. Machinist, Tapi ini miss opportunity sih harusnya. American Iya, Psycho, bisa The Machinist. Harusnya dia bisa digali lebih Gore dalam. the God Butcher loh, gila itu. Gore the God Butcher. Bener-bener dia bunuh-bunuhin dewa tapi di sini dibikin tolol gini. Iya. Terus Ford versus Ferrari, betul. Lo harus lihat perubahan badannya dia dari Machinist berubah ke Batman Begins. Gue I don't know, Christian Bale mah gila itu, one of the best lah. One of the gila. best. Ada lagi juga dia jadi politisnya Amerika. Ada siapa jadi orang gendut? Gue lupa. Tapi dia sendiri kalau nggak salah di salah satu interview dia tidak merekomendasikan cara dia Iya. keep up dengan actingnya karena ini dangerous buat semua orang. Method acting ya. Method Dan actingnya. method actingnya udah level gila kayak Heath Ledger ya. Mungkin dia kan pernah main sama Heath Ledger dan dia Ya, tahu betul. akibatnya kayak gimana. Betul. Tapi menurut gua balik lagi kalau kita ke superhero, ke Christopher Nolan ya. Menurut gua karya terbaiknya banyak yang bilang Memento. Cuman gua belum sempet nonton. Gua belum sempet nonton. Memento. Oke. Cuman dari yang gua udah tonton Interstellar. Menurut Bang Coki, Iya, Interstellar. dari yang gue semua udah nonton. Karena kalau Odyssey bagus, tapi Odyssey itu kan kita udah tahu Ya ceritanya. classic sebenarnya. tale lah. Ya, itu kan kayak Harry Potter dari buku terus dibikin kayak Enggak. Justru itu adaptasinya. susahnya kan. Justru Justru susahnya. susahnya maksudnya Ya. dari awal aku sangat skeptis sama film The Odyssey ini karena sangat dongeng gitu. Sangat-sangat cerita yang syarat dengan kearifan lokal. Iya. Ceritanya kan kepisah-pisah tuh. Bener-bener kayak lu nonton Minggu pagi ada serial kartun. Nah ini, Iya. Odyssey ini. Dulu nggak masuk akal. Bahkan Helen-nya yang kontroversi di film ini. Iya, ternyata itu kan, bagus. maksudnya kisah asli Helen itu kan. Itu gara-gara apel emas ya, AP ini kan. Jadi gara-gara tiga dewi ini Iya. dilempar sama si Eris, apel emas, Iya. wanita tercantik, rebutan nih, Aphrodite, Hera, Iya. sama si satu lagi si Athena, Iya. rebutan gitu. Dan pada akhirnya yang menang kan si Aphrodite, Iya. yang dipilih sama si Paris dan Iya. dikasih hadiah si Helen. Iya. Jadi Helen itu adalah bentuk hadiah dari Aphrodite karena dia dianggap yang paling cantik sama si Paris. Iya. Makanya si Helen diculik sama si Paris Iya. dari Iya. Yunani. Padahal si Helen udah jadi istrinya si Menelaus. Betul. Cuma itu dirombak total sama si Nolan, Iya. dibikin jadi psikologi. Saya kasih Nolan lah. Dari dulu dia selalu merubah-rubah. Kayak kemarin aku lagi-lagi debat sama Bang Ferry dan baru dapat sesuatu aku dari Bang Ferry gitu. Dia bilang Joker itu kalau di komik dia kan chaos, dia nggak peduli apa-apa. Tapi di film The Dark Knight, Joker jadi mempedulikan sifat natur manusia, mempedulikan morality dengan dia kan ngasih donatur Iya, dua iya. kapal itu kan. Dua kapal. Iya kan? Apakah orang kriminal ini Lebih layak. lebih layak diselamatkan? intinya, Iya, disuruh pilih. Nolan kan selalu merubah-rubah kayak begitu gitu. Betul. Termasuk nih. Tapi menurut gue ya, ini kalau misalnya kita mau kaitin ke konspirasi ya. Iya. Konspirasi. Odyssey ini Iya. itu menjadi standar experience going out for a movie di era dimana vertical content ini udah menyita banyak perhatian orang. Maksudnya gue udah lama nggak lihat antusiasme orang mau ke bioskop Iya. karena menikmati this watching experience lagi, bahkan Ya. buat gua ya the original Jurassic Park kan waktu itu the first pakai animatronic dan kita punya a bit of taste lagi Ya. saat itu di sini. Gua masih ingat rasanya pertama. Gua masih kecil waktu itu Iya. waktu nonton Jurassic Park
yang pertama Steven Spielberg, memang ada bioskop experience yang beda sih. Iya. Coki nonton di bioskop ya? Yes. Wah itu aku nggak bisa bayangin tuh gimana. Itu gila banget. Itu gila banget. Itu gila banget. Dan kayaknya gue ngerti maksud lu. Iya, karena- Audisi mengulang itu kembali. Audisi membawa itu kembali dan udah lama banget gue nggak excited mau nonton bioskop karena lu beneran liat kalau biasanya kan ini mah CGI. CGI kan somehow karena bikin lu turn off in a way. Nah ini tuh dia ngebalikin itu. Iya. Kayak keren sih. Karena jadi ada habit apalagi kan kayak film-film sebelum. Kalau gitu sama Avatar lo gimana? Avatarnya James Cameron. Gimana ya coba tuh Avatar tuh? Lo nikmati nggak? Gini, Avatar itu secara craftsmanship itu gila. Maksud aku gini loh. Ini kita nggak bisa compare sama Nolan karena ini berada di kiblat yang berbeda. Di spektrum yang beda. Spektrum yang berbeda, tapi dengan full CGI itu dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ya. Sesuatu yang sangat hidup. Avatar The Way of Water itu kan air tuh bening banget sampai kita pengen nyemplung gitu kan. Iya. Itu sejenis cuman mungkin ini lebih ke subjektif bias. Boring ya. Maksudnya ngelihat ini Apalagi kalau gue mending National Geographic ya. Iya, benar. Benar, gue juga gitu. Gue nggak tahu. Lu main PS nggak sih? Kagak. Lu main PS nggak? Ada game namanya Vertical Horizon. Horizon, betul. Iya. Namanya Horizon. Bukan Vertical Horizon. Namanya Horizon. Iya. Nonton Avatar pertama tuh kayak main Horizon pertama. Dan itu kayak wah, lu ngeliat universe yang ini. Begitu yang kedua sih kan. Nah, soalnya Avatar pertama emang nggak pernah ada sebelumnya. Betul. Dia pencipta instrumen, Iya. dia pencipta sistemnya Begitu gitu. kedua Iya. kayak Makanya jaraknya lama kan Avatar Iya. satu kedua. Betul. Gila banget. main game adventure doang nih kayaknya. Coba lo cari di Google, gue pengen tanya pendapat kita bertiga tentunya ya. 10 film terlaku di dunia. Ya. Terus nanti kita Top 10 komentarin. grossing. Kenapa dia bisa ada faktor yang bikin dia jadi 10 film terlaku di dunia. Ini kan karena based by apa namanya? Ya. 10 film terlaris di dunia. Oke. Yang pertama Avatar of course karena tadi salah satu alasannya adalah selain revolutionary. Sure. Endgame gue juga Jelas. karena Marvel Universe juga ngebangun ini lama. Wah, lama. Dan nggak pernah kebayang akan jadi Avengers Endgame sebetulnya. Kan ada ceritanya pokoknya keluar si Infinity Stone itu baru di Thor apa? Tiba-tiba si ini enggak itu karang aja gini itu awalnya nggak ada. Awalnya nih mereka nggak tahu nih mapping. Kalau Infinity Stone-nya sebenarnya dari komik kan jelas. Cuman mungkin untuk nge-build supaya Thanos tuh punya filosofi balance, balance supaya hilangin setengah populasi. Ada kok interviewnya di Itu mungkin yang perlu step by stepnya ya. Iya. Apa mereka baru kepikiran pas di Guardian of Galaxy atau apa gue lupa gue. Anyway, ini yang Avatar 2009. Ya. Ini based dari Google AI ya. Jadi mungkin nggak terlalu akurat. Avatar tapi 2 ya gue understand lah kenapa dia 2,9 miliar dolar, yang Endgame 2,7 miliar dolar, The Way of Water sekali lagi terlepas dari apapun masih ketiga terlaris. Titanic ya keempat terlaris. Titanic mah dulu gila banget bro, orang-orang Ya, bisa nonton ini gila 4-5 sih. kali. Sampai Nah, sekarang pun- dia Maksudnya, nggak mengalami. Iya, aku nggak mengalami momen Gila. nonton di bioskop ya. Maksudnya nonton di TV aja di era 2026 ini, Iya. itu kayak what the fuck bangun kapal dibikin Benar. belah kayak begini. Itu kan praktikal juga itu. Benar, Kapal benar. dibelah begitu. Dan gue pernah baca story-nya. Saking nggak punya budgetnya, karena saking besarnya budget film Titanic, dia cuma bisa bikin set kapal Titanic cuman patahannya yang sebelah. Patahannya yang satu lagi itu udah langsung masuk ke air. Jadi dia bikin cuman segini karena saking gedenya. Star Wars Force Awakens. Ini anomali. Iya. Ya, ini anomali. Ini anomali jujur maksudnya ini tapi dunia ya. Dunia. Oh tapi dunia. 2 Tapi miliar. kalau dia Tapi setahu aku, Installment-nya- kalau misalnya lokal di Indonesia, setahu aku kayaknya masuk top 10 juga deh Force Awakens. Dan itu yang awalnya aku kaget. Kenapa? Kok bisa? Oh, Karena Star Wars itu salah satu pop culture yang Iya. jarang peminatnya di Indo. Betul. Avengers Infinity War. Itu jelas. Of course. Spider-Man Spider-Man No Way No Way Home. Jelas juga sih. Ya, Karena jelas. fan service-nya jelas lah. Jelas. Jelas. Ya, Inside Out. Ini juga gila. ini gila. Ini aku baru lihat nih. Inside Out 2 gila sih. Iya. Tapi gua harus bilang Inside Out 2 lebih bagus daripada Inside Out pertama. Itu hot takes. Itu hot takes. Iya. Itu hot takes banget sih. Karena Mungkin lebih relate kan? iya, karena Sama menurut gue kehidupan. Avatar kedua nggak sebagus yang pertama.
Iya. Tapi kalau Inside Out 2 menurut gua jauh lebih kompleks. Sebagai film sequel, ini luar biasa emang. Iya, sebagai film sequel dia luar biasa. Luar biasa. Cuman, apakah dia bisa menyaingi film pertamanya? Susah karena film Inside Out pertama itu secara ide ya, Iya, kreativitas gimana Pixar mengolah emosi dibagi jadi karakter Betul, itu bagus banget. mekanismenya Bagus banget. gimana kayak misalnya kita lagi mandi terus nyanyi-nyanyi Iya. terus ada mekanismenya kan, Benar. oh ada bolanya itu memorinya tuh, Gila itu. keren banget, Itu gila. itu genius banget yang satu pertama. Dan Jurassic World, Iya. ya gua paham karena Jurassic World itu kalau nggak salah Ini Chris Pratt kan? purposely buat 4DX. Kalau nggak salah Jurassic World. Karena dia pakai bola, lari, dan lu di 4DX gitu. Coba dibalikin lagi ke 10 film terlaku di dunia. Ini berarti 3 diantaranya yang megang James Cameron. Gila ya? ini orang gila gitu. dia emang specialty khusus event. Iya. Betul. Khusus event, jadi event lama bikinnya kan? Yang big scale, dan dia spesialis big scale. Big scale. The Iya, bigger big the scale. scale, dia semakin... Itu aja Russo Brother aja cuma megang 2 kan? Infinity War sama Endgame. Itu Russo Brother nggak sih? Itu gila. Dan Terminator lah gitu. Russo Brother itu kan maksudnya itu kan perlu membangun seperti yang tadi Bang True, Coki bilang. true. Dia ngebangun film, ngebangun hype, ngebangun komunitas. Avatar ini kagak dibangun-bangunan nih. Enggak, langsung. Ini IP baru nih. IP baru. IP baru, The Bread kayak begitu langsung. Iya. Oh, gila. Itu murni karena revolution, Iya. murni karena dia nyiapin pipeline industrinya. Udah isu gua kena bully gara-gara Tenet. Coba Anda kenapa ada isu dengan Spider-Man franchise ini yang mau diungkapkan? Oke. Jadi Tadi kan kita ada bahas dikit ya. ya kontroversial teksnya dia adalah Tenet lebih bagus dari Prestige. Ya, Oke. your controversial take. Apa? Ini ngomongin present Spider-Man nih? Enggak, Spider-Man, yang movie, Spider-Man. Lu movie, punya- tentang movie punya kan tadi kita kontroversial- konteksnya Spider-Man. Oke. Tentunya ini lebih tidak anomali. Kalau tadi Tenet emang sangat anomali. itu benar kan? Coba Iya. kita suruh voting aja nih di chat. Ya, pasti kalah, pasti Kalah kalah. sih. Pasti kalah. Ini Tenet siapa yang ngerti anjing? Iya, iya. Albert Oke. Einstein pun kalau disuruh nonton dia Betul. kagak paham deh. Yakin Ngantuk, gue. ngantuk tidur. Heeh. Gak jelas itu. Tapi kalau Spider-Man, Iya. kalau Spider-Man gimana ya? Gini ya. Mungkin kalau misalnya ada yang bilang Spider-Man Brand New Day adalah film Spider-Man terbaiknya Tom Holland, itu debatable. Itu masih kita bisa perbincangkan. Yeah. Itu bisa kita diskusikan. Tapi yang aku bener-bener case close, case close, nggak bisa debat lagi. Yeah. Itu kalau di-compare sama Spider-Man 1 sama Spider-Man 2. Ya. Oke. Itu kalau ada yang bilang Brand New Day lebih bagus, itu kita pecut aja itu orang. Oh. Kita harus pecut deh. Ini yang si ini ya, ini yang si Brand New Day nggak lebih baik daripada No Way Home maksudnya. Ya apa sih? Gimana? bukan yang pertama si Tobey Tobey Maguire. Maguire. Tobey Sam Raimi, Maguire. Sam Raimi. Itu kan gila. Kalau misalnya Tapi menurut lo gini, coba gue mencoba jadi devil advocate Oke, ya. oke. Karena gue juga besar di Spider-Man itu. Oke. Jadi gue juga nonton itu di bioskop. Oke. Tapi menurut lo itu soft spot karena itu film Spider-Man pertama gak sih? gini. Lo ngerti kan maksud gue? Ngerti? Karena dia yang pertama dia memulai Iya. dan terutama argumennya kebanyakan yang aku terima di live itu kan kita debat biasa tuh live melantur lah. Ya. Yang paling sering didebatin adalah generasi sekarang, Gen Alpha bahkan Gen Z itu udah nggak bisa nonton film yang by film. Kalau sekarang kan digital semua. Ya. Kecuali Nolan kemarin film Ya, beda IMAX, lah. ya beda. Ah. Cuman dulu Spider-Man pakai film, terus pakai praktikal, kerasa mentahnya, kerasa Ya. grainnya. Ya. Itu mata anak zaman sekarang. Itu lagi-lagi aku nggak bisa salah. Iya, paham. Iya, paham. Iya kan? Karena mereka juga asupan tontonannya. Iya, beda. Udah Cartoon Network deh. Iya. kan? Iya. Iya. Kalau aku masih di persimpangan, kan aku 2001. Iya, Jadi iya. masih di tengah-tengah tuh, masih Iya. bisa ngerasain film jadul juga. Dan bisa yang Ya, baru juga. Yang baru juga, kita Iya. masih bisa perbandingan. Nah, tapi anak-anak sekarang karena matanya sudah seperti itu, Iya. mereka ngelihat Spider-Man ini sangat jadul dan udah susah ngikutinnya. Ya, it looks old. Iya, Ya, lu jadi parameter mereka di Amazing Spider-Man, di Andrew Garfield. Oh iya, itu jadi lebih masuk akal. itu lebih modern gitu Gue buat lebih mereka. ngerti kenapa mereka. Padahal mestinya that's the weakest Spider-Man franchise. Betul. Iya, tapi karena itu baru 2 film juga. Agak susah juga sih. Lo iya nggak ada the proof kenapa franchise yang nggak sekuat yang lain. Betul. Karena dia nggak lanjut biasanya. tiga. Iya, dia nggak ketiga. Ya, cuman ada satu hal yang menurut aku ini objektif gitu loh. Mengenai filmmaking yang orang-orang tuh selalu nggak pernah, orang tuh selalu debatinnya, lu karena nostalgia aja bang. Iya. Lu karena udah nonton ini pas Ngejawab yang kecil. pertanyaan gue tadi. Iya kan? Iya. Maksud aku, lu perhatiin musiknya Danny Elfman. Lu perhatiin beat by beat ya, lu perhatiin Ya. gimana dia nge-craft kamera, Ya. swingnya, Ya. praktikalnya. Ini kan Brand New Day ini baru mencoba untuk mengembalikan Spider-Man yang seharusnya tuh
kostumnya tuh Iya. apa ya? Latex itu kelihatan. Iya. Ada Iya. gitu deh. Kalau kalian ingat di Amazing Spider-Man kan salah satu adegan awalnya Terjun. Ya. terjun itu kan gila ya. Dengan musik itu kan bener-bener kita ngerasa ada di atas Spider-Man, ngerasa terjunnya Iya. gravitasinya tuh kerasa. Translate ke penonton. Kata penonton. Iya. Itu kita nggak bisa rasakan di Spider-Man yang awal, yang Iya. Tom Holland yang Homecoming, Far Home, karena full CGI. Iya. Terlalu clean, terlalu apa. Nah, ini kan mencoba nih Brand New Day. Iya. Dia mencoba sebisa mungkin supaya Mendekati. bahkan Iya. Spider Swinging Truck tuh dipakai lagi. Iya. Jadi benar-benar dia ngayunnya tuh pakai stuntman beneran. Iya. Baru di uplifted pakai CGI. Cuman pada kenyataannya kalau misalnya lu compare scene by scene gitu. Pada kenyataannya dengan dia nambahin CGI Iya. itu antara foreground sama backgroundnya masih kerasa fake-nya tuh. Oke, gua ngerti maksud lo. Berarti kalau dari technical standpoint, sebenarnya Spider-Man yang pertama dan yang kedua yang sama Tobey Maguire tuh kita ngerti dengan teknologi zaman itu. Betul. Dan mencoba mentranslate apa yang Spider-Man bisa lakukan. Gila. Itu sebenarnya technical standpoint-nya itu forte-nya udah di Dan, sini. dan sampai sekarang nonton Spider-Man 2 nggak pasti bisa enjoy. Iya. Masih sangat bisa enjoy, Bro. Enggak, dan ini loh, kualitas actingnya juga villainnya tuh gila. Sorry, remind me again. Yang William pertama itu Dafoe kan, tuh, iya, Kalau William Dafoe beda. Dan Doc Ock tuh, Alfred Molina. Betul. Nah, gini. Kalau aku gini, kalau acting there's a reason loh kenapa waktu di Spider-Man yang di there's a reason kenapa si Doc Ock-nya dipakai lagi sebagai Oh iya, karena villainnya sebagus itu. itu. Karena sebagus itu. karena sebagus itu dan maksudnya sekarang kan orang mendewa-dewakan Sadie Sink. Iya, series Orang lagi FOMO mampus nih, ya. gara-gara dia, gara-gara Banyak. Spider-Man terbaru. Iya, kalau Stranger Things kan mungkin orang Indo jarang nonton ya, Stranger Betul. Things ya. Tapi gara-gara si Sadie Sink muncul di sini langsung kayak oh my Dini Sadie Sink. Iya, Semua iya. pada kayak gitu. Iya. Nah, orang bilang actingnya bagus, Tom Holland actingnya keren, bener-bener ngerasa isolasi. Lu nggak nonton Spider-Man 2? Iya. Betul. Jauh, Seberapa jauh. mental health-nya, Iya. terus dia pengen kerja dipecat dari Iya. pekerjaan Iya. pizzanya, seberapa struggle-nya dia harus Betul. hidup sebagai Peter Parker dan Spider-Man itu kan Iya. gila. Ya, nah itu balik lagi ke villain-nya. Villain Iya. itu kan jiwa dari sebuah film superhero. Betul. Itu penting banget. Makanya film MCU era Phase 1 2 3 itu villainnya damn bro, Iya. Killmonger, Loki, Thanos, ya you name it semuanya bagus lah. Iya. Ya, yang jelek dikit. Sekarang kan apa yang di The Gak ada, Marvels? gak ada yang inget gue. Gak ada. Villainnya yang sekarang gak ada yang inget gue. Termasuk ini Sadie Sink nih. Ini Betul. gue yakin kalau Iya. akan diganti aja. Diganti nih misalnya kontroversi nih kayak di Odyssey nih yang orang benci nih. Iya. Ya kalau gue sih nggak masalah. Iya. Cuman orang pada benci nih. Kok Lupita Nyong'o ini? Iya, iya. Coba kita ganti nih. Si Jean Grey-nya jadi Lupita Nyong'o. Abis nih film. Ini film sumpah di carry sama Sadie Sink-nya karena itu. Karena Betul. dia cute lah, lucu gitu. Actingnya emang bagus. Tapi kalau lu compare base dari segi karakternya dia, gimana keresahannya dia, misalnya sama, menurut aku ya, yang apple to apple itu sama Doc Ock sebenarnya. Iya. Iya. Karena keresahannya di film Brand New Day, kenapa si Jean Grey itu akhirnya penyelesaian masalahnya Iya. itu dengan ceramah seperti biasa lah. MCU typical MCU, Iya. khotbah no jutsunya, Iya, iya. ya kan? Nah itu kan bisa dilakukan ketika prinsipnya tuh diuji dulu ke si Peter Parker. Iya. Jadi si Spider-Man itu merasa terisolasi dulu, dibenerin dulu gitu. Itu baru dia uji ke si Sadie Sink dan baru nanti filmnya akhirannya seperti itu. Nah kalau di Spider-Man 2 kita bener-bener bisa ngerasa hubungan mereka tuh real karena sosok Doc Ock itu emang Mentornya dia. dari awal ya dari awal si Peter Parker itu udah dianggap sebagai murid yang dia banggakan. Betul. Jadi prinsipnya udah jelas dan dilanggar sama si Doc Ock. Nggak, tapi benar, itu elemen penting yang kehilangan di Brand New Day. Karena Spider-Man dan Peter Parker, dunianya Peter Parker itu selalu equal as important dengan Spider-Man. Nah di Brand New Day, ya Peter Parker nggak juggling jobs, nggak ada struggle. Misalkan dulu dia sekolah Ya. dengan menegakkan keadilan. Di Yang Brand New Day udah Di Brand New Day sih sebenarnya dibalikin lah, mencoba dibalikin Peter Parker Gue belum yang nonton soalnya. yang apa ya, yang sangat terisolasi karena kan dia dilupain semua orang. Ya. Dia punya pacar si MJ udah lupa, temennya Ned udah lupa, dan dia ngerasa sendirian terus gitu. Rasa isolasi itu yang di amplify di Brand New Day. Tapi oke, itu berhasil. Aku jujur ya, ini mungkin sedikit apa ya, sedikit pendapat aku mengenai Brand New Day. Ini film paling emosional Spider-Man. Ya. Oke. Yang eranya Tom Holland atau di semua Spider-Man. Mungkin di semuanya Spider-Man
salah satu lah. One of the most emotional. Oke. Kalau ngomongin emosi. Iya. Jadi sebagai Peter Parker, hubungan dia sama MJ, menurut aku temponya pas, pacingnya bagus, actingnya Zendaya sama Tom Holland, chemistry-nya bagus banget. Itu bagus di sini. Iya. Cuman yang jadi masalah ketika si Sadie ini muncul, Iya. antah berantah, cuman demi puzzle-nya MCU ini buat bikin Iya. mutan saga nanti. Betul. Jadi emang harus ditaruh di situ. Iya, Jean Grey ini kan ini X-Men dia. X-Men dia. X-Men dia aslinya, X-Men. jadi ini udah kebaca. Phoenix. Iya, dia arahnya udah kebaca banget. Ini setelah film ini arahnya udah kebaca banget. Dia pasti nanti berlindung ke Xavier School. Udah pasti kebaca lah. Iya, cuma Gua belum nonton sih, jadi buat apa lu hubung-hubungin sama Ya, si Spider-Man Man, ini? itu Man. Iya. Oke, Apa? Tom Holland Spider-Man franchise strongest to the weakest. Ya, strongest to the weakest. Gini nih, aku bikin tier aja lah ya. Iya. Di tier pertama, udah jelas menurut aku Homecoming, Far From Home, sama Brand New Day menurut aku di level yang sama. Oke. Oh, oke. Itu di level apa berarti? Itu Sebutnya. Oh, justru lo malah yang paling jelek? gini. Kalau di ngelantur, Heeh. kita punya parameter tuh 1 sampai 6 tuh sampah, Oke. 6 sampai 7 tuh kurang, Iya. 7 sampai 8 mediocre, Iya. 8 sampai 9 itu cakep, 9 sampai 10 top marko top. Oke. Kalau kita ngomongin tier listnya Homecoming, Far From Home sama Brand New Day, Iya. itu level mediocre menurut aku. Oke. B aja. Tujuan. Iya. Oke. Fun to watch, Iya. seru. Kalau misalnya ada yang nanya, Bang wajib nonton nggak? Ya nonton aja. Iya. Ya, bakal seru kok. Lu nggak bakal rugi kok gitu. Iya. Cuman untuk mencapai level misalnya kayak 8 atau bahkan 9, Ya. itu kan level superhero di atasnya Spider-Man 2 mah nggak bisa dilawan dong. Di apa namanya di franchise Spider-Man masih Spider-Man 2. Spider-Man 2 nomor 1, ada Spider-Man 1, Iya. bahkan The Amazing Spider-Man 1 aku masih naruh di atas. Oke. Iya. Oh, masuk akal sih. Masih- Itu masih- masih masuk akal. Iya gitu. Dan bahkan Spider-Man 3 nih, ini mungkin sedikit hot takes banget nih. Ini si Venom bukan sih? Venom. Iya, ini Venom Ini kan. film banyak yang kritik, banyak yang bilang sampah. Iya. Tapi Ya. Gue entah sih kenapa enjoy. ya? Gue enjoy. entah kenapa ya, emang subplotnya kebanyakan bang. Iya. Harus diakuin. Iya. Ada Subplot Sandman dan yang lain-lainnya. Iya, nggak penting. justru pada awalnya si Sam Raimi itu pengen musuhnya fokusnya Sandman aja. Awalnya. Awalnya. Iya. Tapi si Sony ini emang nih suka aneh-aneh deh. Harus ada Venom nih biar asik nih kan. Betul. Jadilah tuh simbiot, jadilah tuh yang joget-joget. Iya, makanya dikutuk tuh sampai sekarang Venom jelek terus filmnya anjing. Padahal as a karakter Venom tuh gue Menarik. paling suka. Menarik. Karena dia sebenarnya di antara simbiot kan nggak kuat. Tapi anti-hero movie paling berhasil gua rasa Venom. Who else? Enggak lah. Anti-hero. Yang Deadpool anti-hero. lah commercially. Deadpool iya bener deh. Deadpool Ya, lah. I forgot ada Deadpool. Curang Deadpool itu. Walaupun Deadpool tuh lu bisa menikmati kalau reference lo banyak. Ya. Semakin banyak reference pop Kalau culture anti-hero lo Wolverine lah. Itu hitungannya. Wolverine yang itu anti-hero Logan. itu. Logan. mana? Logan apa yang Logan. dia mati? Wolverine juga bagus, Wolverine Jepang. Wolverine Jepang yang lawan Silver Samurai. Bagus itu. Ya oke lah. Itu bagus juga. Tapi Logan emang the best. Iya Logan. Logan nomor satu. Iya. Wolverine, ini Wolverine yang ini bukan sih? Kalau yang dia sama Cybertooth tuh yang apa? Oh itu Oh enggak itu era Fox itu. Emang ini masih era Fox juga. Ini mungkin buat yang belum tahu ya. Ya, oh iya. X-Men itu Ya. timelinenya emang ribet. Betul. Ribet. Jadi mereka bikin X-Men 1 dulu, Ya. X-Men 2, X-Men yang Last Stand tuh terakhir yang Jean Betul. Grey ngamuk. Ya. Ya. Gitu. Dan setelah itu kan lanjutnya ke Wolverine tuh. Betul. Jepang. Ya, Dia ngerasa abis ngebunuh Jean Grey sedih, Ya. galau ya kan. Ya. Abis itu makanya di end credit X-Men Wolverine Ya. ketemu Profesor X di bandara tuh kan. Ya. Disuruh bantuin karena di masa depan si Sentry ini nih ternyata nih. Ya. Sentry ini makanya abis itu Day of Future Past. Ya. Abis Day of Future Past si Wolverine balik ke masa Ya, lalu. emang susah sih. Di reset lagi. Ya. Ya. Makanya munculnya yang baru yang muda-muda. First class, ya. Si First class. Jennifer Lawrence. Yes. James McAvoy. Itu baru tuh First Class, terus habis itu ada Apocalypse. Ya. Gitu. Baru Days of Future apalagi itu Days of Future Past kan? Bukan. beda. Day of Future Past itu yang ngerubah itu. Yang reset. Iya, itu yang reset. Yang nge-reset. Nah, jadi abis itu baru Apocalypse yang abis itu nggak jelas tuh. Baru pokoknya ujung-ujungnya nanti itu Logan. Iya, Logan. Itu benar-benar Logan yang klimaksnya. terakhir sebenarnya. Klimaksnya. Kalau dari timeline cerita, tapi kalau dari filmnya dikasih beda ceritanya. Beda. Ini susah Iya. sih. X-Men ribetnya dia. Oh iya, Wolverine sebenarnya anti-hero dia masuknya. Anti-hero jatuh. Wolverine sebenarnya anti-hero. Karena dia bunuh orang kan nggak segan-segan. Gitu. Betul. Malah sebenarnya Wolverine yang kita tonton tuh udah dibikin lebih lembut.
Iya. Kecuali komik Logan. kebapaan. Logan itu representasi yang paling mendekati komik. Karena dia udah Iya. apes banget deh. Iya. Udah nggak punya siapa-siapa kan. Betul. Harus ngurusin Profesor X udah tua kayak begitu. Logan sih oke. Jadi best superhero movie? Best superhero movie 2, The Dark Knight, Spider-Man 2. Oke, kalau buat gua The Dark Knight, gua jadi inget lagi film ini gara-gara ngobrol sama Ferry sih. Watchmen. Iya, Watchmen. Iya, gue watch deh. Bagus banget. Dr. Manhattan. Watchmen. Watchmen. Tapi Spider-Man 2 menurut gua top 3 lah. Tapi aduh, Top 3 sih. bentar. kalau menurut gua. Spider-Man 2 masih lebih bagus sih daripada Watchmen sih karena Tapi kalau menurut lo, apa IP yang sebenarnya gagal dibawa oleh big studio untuk ngebawa keakuratannya dari komik untuk menjadi convincing buat orang nonton? Lo ngerti nggak maksud? DC lah. Apa? DC lah. oh ini Yang tengah, yang yang tengah. sampah banget ini. 2015. Nah, itu dia. Si Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Aduh. Itu parah itu. Parah. Itu parah banget, itu cringe-nya nggak ngotak banget. Parah. Itu kayak ini IP kita apain ya, syuting aja yuk gitu kayak.